Aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. katanya lagi kepadaku, Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam pilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja
dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan hari ini dari Wahyu 19 sebagai kompas kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Wahyu 19 mempunyai perikop dengan judul Nyanyian atas jatuhnya Babel, Perjamuan kawin anak domba, firman Allah dan binatang serta nabinya dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Yesus Kristus pasti akan menang. Ya, sehingga puji-pujian, hormat, kemuliaan, haleluya layak diterimanya. Kengerian dan ketakutan akan menimpa semua orang yang hidup secara duniawi seperti Babel. Tetapi di surga keadaan sebaliknya. Akan terdengar puji-pujian melimpah, sukacita dan syukur haleluya yang membahana di langit, di sorga. Memuja-muji Tuhan. Sebab Tuhan telah menghukum pelacur besar itu, Babel, ya, karena masa dan waktunya sudah dinyatakan. Tuhan bertindak adil dan Tuhan pasti mendatangkan keselamatan besar bagi semua orang yang percaya dan berharap sungguh kepadanya. Keadilan bagi para martir yang telah berkorban bagi Kristus karena kekejian Babel. Sorak-sorai gembira para makhluk surgawi ketika satu jiwa diselamatkan, menyaksikan dibungkamnya selama-lamanya para penyesat jiwa-jiwa itu. Kemenangan atas para musuh Tuhan adalah kemenangan bagi gereja. Sorak kegembiraan menyambut pengantin perempuan anak domba Allah, yaitu gereja yang hidup tekun setia dan tidak menyangkal imannya. Mereka dikaruniai kain lenan halus putih yang melambangkan hidup saleh, hidup benar. Ya,
inilah peristiwa keselamatan yang digenapi dengan maksimal. Tidak ada lagi teror dosa, ancaman penderitaan, kengerian maut. Karena bersama-sama dengan Tuhan, Sang Anak Domba Allah, gereja, umat percaya, diibaratkan sebagai mempelai wanita yang aman menikmati cinta sempurna dari Kristus Yesus, Sang Mempelai sorga. Berbahagialah orang yang tidak kehilangan iman, yang tidak menyangkal Yesus Kristus saat hidup penuh dengan penderitaan datang menerpa. Berbahagialah orang yang hidupnya taat kepada Tuhan dan setia sampai akhir. Tuhan Yesus akan menjemput gerejanya pada perjamuan pesta yang sempurna dan mulia. Sebab di sorga tidak ada lagi air mata, sakit penyakit, dosa, dan kefanaan. Semuanya hanya adalah sukacita, sukacita. Haleluya. Kristus menang. Babel hancur. Ya. Perjamuan kawin anak domba adalah persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Firman Allah yang hidup akan dinyatakan ya dan amin. Berbahagialah orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman. Amin.